Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bambu Raya Ponorogo. Masih berada di Jalan Ponorogo Pacitan, lebih tepatnya di depan gudang blok Madusari Ponorogo. Saat ini kita akan tunjukkan untuk gazebo ukuran 2x2 menggunakan bahan bambu petung. Jadi kita ada 3 gazebo yang belum finishing, baik yang sudah siap di cat dan yang sudah selesai tinggal kirim. Untuk yang sebelah sini ini kita menggunakan bambu petung untuk bagian tiang, ukuran tinggi 2 meter, lebar 2 meter. Ini belum selesai, masih belum ditutup untuk sebelah sini. Jadi ini saudaraku, untuk gazebo kami ini, kalau tempat lain mungkin ini di lubang. Kalau di lubang nanti jangka panjangnya ini bisa pecah. Jadi kelemahannya di situ. Jadi kalau misalnya jenengan atau Anda semua pengen tahu kekuatan gazebo, jadi begini caranya. Yang pertama, untuk bagian tumpuan, kalau ini dimasukkan sini di lubang gini melingkar, ini dimasukkan. Untuk jangka panjang itu pasti di sini ada kertaan atau pecah, karena namanya orang duduk pasti gerak, ini gerak nanti. Terus yang kedua, ini meskipun ini hanya seperti hiasan, ini menambah kekuatan. Karena apa? Kita tumpukan dengan ini bambu yang ada di bawah. Jadi ini bisa untuk menyangga lebih kuat di sini. Di sisi lain, kalau ini dikasih di atas, maka keutuhan bambu tetap terjaga. Jadi tumpuan itu sama dengan tumpuan bambu utuh, seperti itu. Terus lagi ini namanya galar atau usuk tempat duduk di sini ya, dipan, katakanlah dipan. Jadi diusahakan ini yang bagian nomor 1, atau bisa dikatakan bongkotan. Jadi seperti ini. Terus milih tutup ros seperti ini. Tujuannya apa? Supaya tidak pecah. Jadi ketika dipaku dari sini, ini tidak pecah. Ketika dipaku ke bawah, ini juga tidak pecah. Itu juga mempengaruhi kekuatan dari gazebo. Itu review masalah lantai duduknya. Jadi kalau ini utuh juga menambah kekuatan. Terus lagi bisa dilihat dari lantainya. Ini namanya pelupuh atau galar. Nah, di sini kalau bambu itu sudah tua atau belumnya, itu bisa ditandai dengan seperti ini. Kalau misalnya sudah dicuci, mungkin tidak kelihatan, tapi untuk ruas-ruasnya tetap kelihatan. Kalau tua itu bagaimana, kalau muda itu bagaimana. Kalau sudah tua, ini rata-rata itu hampir rata jaraknya antara sini sampai sini, rosnya ini itu sudah tua. Kalau masih bedogol lah, intinya menggunung gini, ini kurang tua. Itu cara melihat bambu itu sudah tua atau belum. Terus yang lain, kita bergeser ke masalah kerangka. Jadi kerangka seperti ini dibolong
atau di lubang ini dimasukkan. Terus di sini juga. Terus untuk bagian sini ini tidak di lubang. Tujuannya apa? Tujuannya biar kuat dan tidak pecah di bagian sini. Nah, yang di lubang bagian sini, bagian bawah dengan bagian atas ini. Terus untuk ke atas lagi kita melihat ini namanya apa? Ini namanya penyangga atau kita kenal sebagai siku. Siku itu tujuannya apa? Siku tujuannya untuk membuat agar ini lebih simetris, lebih siku, dan menambah kekuatan supaya tidak bergerak seperti ini. Jadi ini kita tali menggunakan rotan asli. Terus nanti saya akan tunjukkan yang sudah dilem maupun yang belum. Ini yang belum, masih mentahan. Terus kita ke atas. Untuk bagian atas, seperti ini. Usuk biasanya tutup ros atas, tapi kalau dari Bambu Raya Ponorogo kita buat usuk itu ros itu di bawah. Tujuannya apa? Supaya bagian bawah ini jauh lebih kuat, terus tidak pecah. Jadi seperti itu. Untuk bagian atas kita tidak harus ros karena kita pakai sambungan di sana. Kita pakai sambungan, di situ melingkar, ada bambu melingkarnya. Seperti ini untuk bagian kerangka secara detail. Nah, ini. Terus lagi ke sini, tempat sandaran. Tempat sandaran ini juga mempengaruhi kekuatan gazebo. Kenapa? Kalau tempat sandaran ini hanya kita pasang katakanlah jarang lah, intinya variasi gini, itu mungkin sudah kuat. Cuma kalau kita pasang seperti ini, maka ini siku tidak akan gerak. Jadi bangunan gazebo ini tidak akan gerak karena sudah dipatenkan ini siku. Jadi dua sisi berhadapan-hadapan seperti ini sudah dipatenkan. Jadi secara keseluruhan ini masih kerangka, belum dilem dan belum dipasang plafon dan juga reng. Sudah seperti ini. Kita coba untuk digerakkan, tidak ada yang gerak seperti ini, nggak ada yang gerak. Ini belum dilem. Kita beranjak ke yang sudah dilem dan sudah dicuci. Nah, ini dari yang tadi yang belum dilem, sekarang sudah dilem. Jadi seperti ini. Ini yang lubang-lubang kecil tadi kita pakai lem, dan juga untuk katakanlah bekas grajen itu kita campur lem, kita masukkan sini. Ini, jadi lebih kuat lagi. Untuk rotannya kita oles pakai lem seperti ini. Nah, kelihatan ya. Terus bagian lantainya, nah seperti ini. Kalau yang